Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Seperti biasa di Ada Apa Gerangan 2, saya akan membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Dan kali ini ada sebuah cerita baru, menyelingi cerita sentot yang belum saya dapatkan kelanjutannya. Sebuah cerita yang tidak kalah seru yang dituliskan oleh Sabrina Hyang Lestari, menceritakan sebuah desa yang penuh misteri yang terletak di perbatasan daerah Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Nah, seperti apa ceritanya? Langsung saja kita simak. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Tidak semua kisah cinta dimulai dengan mata bertemu mata. Kadang ia tumbuh dari ruang yang lebih sunyi, dari lantai musola kampus yang dingin, dari doa yang diam-diam dibisikkan, atau dari air wudhu yang jatuh ke ubin dan mengalir mengikuti arah kaki seseorang yang belum kita kenal. Hafiz tak pernah mencari cinta. Ia terlalu sibuk dengan kelas tafsir, kajian kitab kuning, dan komunitas pengajian kecil yang ia rintis di sela-sela kuliahnya. Di usia 25 tahun, ia sudah terbiasa hidup dengan ritme disiplin. Bangun sebelum subuh, membaca Al-Mulk sebelum tidur, dan mengisi waktunya dengan berdakwah kecil-kecilan di kampus sekitar Jogja, kota yang baginya adalah tempat terbaik untuk menata hidup dan ilmu. Namun, seorang gadis bernama Mayang muncul seperti udara dingin yang tidak disadari datangnya, tapi langsung terasa ketika tiba. Hafiz pertama kali mendengar namanya dari seorang teman Ahwat yang menitipkan buku tafsir Ibnu Katsir. "Titip buat Mayang ya, dia lagi butuh untuk tugas skripsi." Hafiz hanya mengangguk, belum tahu siapa Mayang. Tapi besoknya saat ia meletakkan buku itu di rak musola kampus, seorang perempuan datang tergesa. Wajahnya setengah lelah, setengah bingung. "Itu Ibnu Katsir ya?" Hafiz menoleh lalu mengangguk. "Yang jilid 3, ada yang jilid 1 dan 2 juga kalau mau." Perempuan itu tersenyum kecil. "Saya Mayang." "Hafiz." Dan sejak itu percakapan tumbuh dari sana. Awalnya soal buku, lalu soal tugas kuliah, lalu soal hal-hal yang tidak tertulis di silabus. Mayang berbeda, tidak seperti perempuan kampus lain. Ia lebih sederhana, memakai jilbab segi 4 yang dilipat rapi, kemeja lengan panjang, dan tas kain yang penuh catatan tangan. Tetapi ada satu hal yang Hafiz sadari sejak awal. Mayang tak pernah meninggalkan sholat. Kadang Hafiz melihatnya duduk di pojokan musola, usai sholat asar membalik-balik Al-Quran kecil sambil menandai ayat-ayat dengan pulpennya. Ia tidak terlalu banyak bicara, tapi kalau sudah bicara, bisa membuat Hafiz terdiam cukup lama memikirkan jawabannya. "Kamu percaya cinta itu takdir atau pilihan?" tanya Mayang suatu sore. Mereka duduk di taman kampus, di bawah pohon trembesi tua yang dedaunannya gugur seperti gerimis. Hafiz menatap langit. "Kalau aku, dua-duanya, takdir yang dipilih." Mayang mengangguk pelan. "Itu jawaban cari aman. Tapi kalau aku percaya cinta itu takdir. Kau bisa memilih untuk menikah dengan siapa, tapi tak bisa memilih cinta pada siapa?" oceh Mayang. "Sujiwo Tejo. Kau tahu?" Obrolan itu adalah minggu keempat mereka saling kenal. Sejak itu waktu terasa melambat. Mereka mulai bertukar pesan, mulai dari diskusi hadis berkembang ke hal-hal konyol, seperti rekomendasi nasi goreng terenak di sekitar kampus, perdebatan tentang kenapa teh manis di Jogja kadang terlalu manis, dan siapa tokoh paling menyebalkan di kisah Ashabul Kahfi. Hafiz tidak menyadari sejak kapan ia mulai menunggu pesan dari Mayang, tapi yang pasti ia mulai hafal waktu-waktu Mayang online. Pagi jam 9, sore jam 4, malam habis isya. Kadang-kadang ia merasa bersalah, tapi tidak cukup untuk berhenti. Hubungan mereka tidak pernah diumumkan secara resmi,
Tidak ada status, tidak ada pernyataan. Tapi semua orang tahu mereka dekat. Dan Hafiz tahu ia tidak bisa terus seperti ini. Pada suatu ketika, ia pun memberanikan diri. "Mayang," katanya suatu malam di pelataran kampus, "aku ingin mengenal keluargamu." Mayang terdiam cukup lama. Lalu ia menatap Hafiz dengan sorot mata yang tenang tapi berat. "Kamu yakin?" Hafiz mengangguk. "Kalau Allah mengizinkan, aku ingin meminangmu." Mayang menarik nafas lalu tersenyum. "Aku juga ingin, tapi ada sesuatu yang harus kamu tahu." Hafiz menunggu. "Aku lahir di sebuah desa di perbatasan Jawa Timur, di selatan Madiun, dekat hutan, dan aku dibesarkan di dua dunia, di sana dan di sini. Mamaku dulu bawa aku ke kota sejak SMP. Jadi bisa dibilang aku lebih terbentuk di Jogja. Tapi suatu saat aku pasti pulang ke desaku di pelosok itu." "Aku tidak masalah dengan itu," jawab Hafiz. Mayang menatap ke kejauhan. "Aku gak pernah cerita banyak soal kampungku karena susah dijelaskan. Aku sayang orang tuaku, tapi desaku punya sesuatu yang unik." "Unik bagaimana?" Mayang menggeleng. "Nanti kamu lihat sendiri. Tapi satu hal, mereka nggak biasa dengan orang dari luar. Orang-orangnya menutup diri." "Ya, seperti itulah." "Tidak masalah. Aku hidup satu rumah denganmu, bukan dengan semua warga kampung. Aku cukup mengerti kamu saja, tidak harus mengerti semua orang." Mendengar itu, Mayang tersenyum. Akhirnya lamaran dilakukan. Hafiz dan keluarganya datang ke rumah keluarga Mayang, tapi bukan ke desa. Mayang meminta agar acara dilangsungkan di rumah kerabatnya, Bu Erna, di kota Magetan, tak jauh dari tempat tinggal Mayang sekarang. "Kamu gak mau aku ketemu orang tuamu?" tanya Hafiz hati-hati. Mayang tersenyum. "Bukan begitu, cuma akses ke desa itu susah, jalannya sempit, sinyal gak ada, dan aku ingin pernikahan ini berjalan tanpa gangguan." "Gangguan?" Hafiz mengernyit. Mayang menatapnya sebentar. "Nanti aja kamu tahu, tapi jangan khawatir, Mama sama Bapak akan datang ke kota waktu kita akad. Mereka jarang keluar desa, tapi buat acara ini pasti datang." Hari pernikahan yang ditentukan tiba. Tanpa bertemu, orang tua Mayang mempercayakan pada Bu Erni untuk menilai Hafiz. Dan benar, Bu Marni dan Pak Sukir, orang tua Mayang, hadir ketika akad. Bu Marni langsung memeluk Hafiz hangat. "Akhirnya ada juga yang bisa menahan kerasnya anak saya." Pak Sukir hanya tersenyum kecil dan mengangguk. Ia berbicara pelan dan tidak banyak, tapi saat menggenggam tangan Hafiz, genggamannya erat sekali. Setelah akad dan resepsi sederhana, Hafiz dan Mayang tinggal di Jogja beberapa waktu. Mereka menyewa rumah kecil dekat pondok pesantren tempat Hafiz mengajar sebagai pekerjaan sambilannya untuk mengabdi di tempat dia dulu menimba ilmu. Hidup mereka tenang, sederhana, bahagia. Tapi Hafiz tidak melupakan satu hal. Ia belum pernah melihat sendiri kampung halaman istrinya. Dan suatu sore, di awal musim penghujan, saat gerimis membasahi kaca jendela dan suara azan berkumandang dari kejauhan, Mayang duduk di sisi ranjang sambil menatap keluar. "Mas," katanya pelan. Kita sudah waktunya pulang ke desa, ke Setralaya." Mayang mengangguk. Hafiz menoleh. "Kamu yakin?" Mayang menarik nafas. "Kalau kamu datang, mungkin banyak hal yang akan berubah." "Berubah apanya?" Mayang tersenyum kecil. "Kita lihat nanti." Matahari sore menggantung rendah di atas atap-atap Jogja ketika Hafiz menutup laptopnya. Layar yang biasanya menyala penuh dengan naskah kini meredup, tergantikan dengan pantulan bayangannya sendiri. Tulisan-tulisan itu, kajian ringan, opini keagamaan, catatan kehidupan spiritual, selalu ia kirimkan ke beberapa media daring dari rumah, kadang dari warung kopi, kadang dari pojok masjid kampus yang sepi. Pekerjaannya sebagai penulis lepas memberinya waktu yang longgar dan tempat yang fleksibel. Ia tak terikat gedung kantor,
tak terikat jam 9 sampai 5 sore. Dan justru itulah yang membuat keputusan ini terasa lebih mudah. Aku udah atur semua jadwal minggu depan, kata Hafid sambil menutup laptop dan memindahkannya ke dalam tas. Ada beberapa tulisan yang bisa aku cicil selama di sana. Untuk jaga-jaga kalau sinyal yang mungkin susah, aku sudah simpan di draft dulu. Mayang menatapnya dengan senyum kecil. Ia sedang melipat pakaian, baju tidur, beberapa kerudung polos. Bukan memakai koper besar yang mereka siapkan, hanya 2 ransel sederhana, seperti pasangan muda yang hendak backpacking ke kota kecil. Mas yakin gak bakal bosan di sana? Tanya Mayang setengah menggoda. Selama ada kamu, kayaknya bosan pun bisa jadi ibadah, apalagi ibadah yang menghasilkan anak kecil. Ih, rajin banget kalau soal ibadah itu. Ya harus rajin lah, emang mau kalau aku malas-malasan, jawab Hafid cepat. Lagi pula, aku penasaran juga sama desa kamu. Mayang mengangguk pelan, tapi Hafid menangkap sesuatu di wajahnya. Sekelebat rasa ragu yang cepat sekali hilang. Mereka berangkat pagi-pagi, bukan dengan mobil pribadi, bukan pula dengan kereta langsung. Mereka memilih jalur yang kata Mayang biasa orang-orang kampungku tempuh. Sebuah pilihan yang membuat Hafid sedikit heran, tapi akhirnya hanya bisa menerima dengan senyum. Jadi, kita naik apa dulu? Tanya Hafid sambil memanggul ranselnya. Bis kota ke arah terminal, terus ganti elf jurusan utara, nanti turun di perempatan pasar. Dari sana baru naik mobil pick up. Kalau ada, kalau enggak ya jalan. Mobil pick up? Mayang tertawa kecil. Iya, biasanya dipakai angkut sayur dari desa, sekalian bisa numpang. Hafid hanya menggelengkan pelan. Romantis juga, apalagi kalau hujan. Kebayangkan romantisnya? Iya sih, tapi romantisnya satu bak sama sayuran. Sepanjang perjalanan, mereka duduk berdampingan dalam bis yang sesak oleh anak sekolah, ibu-ibu pasar, dan bapak-bapak yang setengah tertidur. Suara knalpot dan musik dangdut dari radio sopir menjadi latar yang mengiringi percakapan mereka, yang kadang serius, kadang hanya berupa gumaman kecil tentang apa yang mereka lihat di luar jendela. Mas, kalau nanti kampungku terasa aneh, Mas jangan langsung menilai ya, kata Mayang tiba-tiba sambil memeluk lutut di bangku sempit. Aneh gimana? Ya mungkin beda dari tempat-tempat lain, tapi bukan berarti buruk, hanya punya cara sendiri. Hafid menoleh. Kamu takut aku gak nyaman? Mayang mengangguk. Hafid menarik nafas lalu menjawab pelan. Aku nyaman sama kamu, gak peduli sama tempatnya. Mereka tertawa kecil, menertawakan kalimat manis yang terdengar seperti dari sinetron sore hari. Tapi dalam hati, Hafiz mulai membayangkan banyak hal. Kenapa Mayang selalu menyebut desanya berbeda? Kenapa saat lamaran dulu, orang tua Mayang tidak mengundangnya ke sana? Ketika mereka transit di Magetan, rumah Bu Erna terlihat sepi. Biasanya rumah itu ramai oleh suara TV yang selalu menyala, atau suara Bu Erna yang menyambut dengan tawa nyaring dan teh manisnya. Tapi hari itu, pintu hanya terbuka sedikit, dan suara di dalam rumah terdengar lebih berat. Loh, kenapa kalian kesini? Tanya Bu Erna begitu membuka pintu. Ia berdiri di ambang pintu. Mayang tersenyum tipis. Kami mau ke desa, Bu, sekalian nengok bapak sama mama. Tapi kamu tahu kan, ini waktunya mangsa sinuhun. Mayang menunduk sebentar. Hafiz hanya bisa menatap mereka bergantian. Iya Bu, tapi sudah terlalu lama aku nggak pulang. Bu Erna menarik nafas panjang. Ia memandang Hafiz lalu ke Mayang lagi. Jangan lama-lama di sana apalagi ini sudah hampir waktunya. Waktunya apa Bu? Tanya Hafiz tak tahan lagi. Bu Erna tidak menjawab. Ia hanya menepuk bahu Mayang, lalu masuk ke dalam rumah tanpa sepatah kata lagi. Hafiz menatap istrinya. Mangsa sinuhun itu apa? Mayang menggeleng. Nanti aku jelasin. Setelah memberikan oleh-oleh pada Bu Erna, perjalanan dilanjutkan. Dari pasar kecil di kaki bukit, mereka akhirnya menemukan satu mobil pick up yang akan naik ke arah desa.
Sopirnya seorang pria tua bermata sipit dan bertopi caping yang langsung menawarkan tempat di belakang bak terbuka. "Naik aja, tapi pegangan yang kuat ya, jalannya jelek," katanya. Dan benar, jalan menuju desa itu seperti menembus waktu. Aspal hanya tinggal kenangan. Batu kerikil dan tanah merah berganti-ganti menghantam roda. Di kiri kanan jalan, hutan mulai menebal. Udara menjadi lembab dan dingin, walau matahari masih tinggi. Di belakang bak mobil, Hafiz dan Mayang duduk berdampingan. Punggung mereka sesekali terbentur dinding kayu. Di depan mereka, karung berisi singkong dan sayuran bergoyang-goyang, sesekali terdorong ke sisi oleh jalan berlubang. Hafiz menatap langit yang mulai tertutup ranting pohon. Ia mendengar suara burung aneh yang belum pernah ia dengar sebelumnya, seperti siulan tapi bergaung. "Mayang? Hah? Kenapa Bu Erna kelihatan takut banget?" Mayang terdiam lama. "Ada sesuatu yang sedang terjadi di desa, tapi aku belum tahu pasti. Dulu, setiap beberapa tahun sekali, desa kami mengadakan sesuatu." "Sesuatu?" Mayang menatap lurus ke depan. "Ritual. Aku nggak tahu apa namanya. Tapi dulu waktu aku kecil, aku pernah dengar cerita dari bapak. Warga desa itu pakai topeng, bawa sesajen ke tengah hutan. Ada suara genta dan orang-orang jadi kesurupan." "Terus sekarang waktunya?" Mayang mengangguk pelan. "Sepertinya begitu. Dan kamu tetap ingin aku ikut ke sana?" Mayang menoleh menatap Hafiz lekat-lekat. "Justru karena kamu orang yang tepat, kamu mungkin bisa jadi pengingat." "Pengingat? Bahwa ada yang lebih tinggi dari semua ini, dari kepercayaan lama, dari rasa takut warga?" Mobil pun berhenti di depan jalan setapak. Jalan utama tak bisa dilalui kendaraan lagi. Mereka turun, mengangkat ransel, dan mulai berjalan kaki. Di kiri, jurang kecil dipenuhi tanaman pakis. Di kanan, pepohonan saling merapat seperti menyembunyikan sesuatu. Langit mulai menggelap, awan seperti bergerak cepat. Ban mobil menggelinding pelan sebelum akhirnya lenyap di telan kelok jalanan dan rimbun dedaunan. Hafiz menoleh sekali ke belakang, memastikan bahwa suara mesin yang barusan mengantar mereka benar-benar hilang. Di depannya, jalan setapak dari tanah liat merah membentang menembus hutan. Tidak ada papan petunjuk, tidak ada tiang listrik, hanya jalan sunyi, berliku dengan pepohonan tinggi menggantungkan ranting seperti sedang menunduk menyambut mereka. "Kita masih jalan kaki nih?" tanya Hafiz sambil menyesuaikan tali ranselnya. Mayang tersenyum kecil, menatap jalur sempit yang hampir tertutup dedaunan gugur. "Sekitar 1 jam, tapi jalannya naik turun. Kalau capek, kita istirahat aja." Langkah demi langkah mereka ambil dengan pelan. Semakin dalam mereka berjalan, semakin terdengar suara-suara yang tak biasa. Desir dedaunan samar-samar diiringi denting logam yang entah datang dari mana. Sekali waktu Hafiz menghentikan langkahnya. "Kamu dengar suara itu?" Mayang menoleh. "Yang mana?" "Kayak lonceng, tapi jauh." Mayang tak menjawab. Ia hanya melanjutkan langkahnya dengan sedikit lebih cepat. Sepanjang perjalanan, Hafiz mencatat dalam ingatannya keanehan-keanehan kecil yang membuat bulu kuduknya meremang. Di tepi jalan, ada sesajen kecil yang diletakkan di atas batu pipih. Isinya berupa bunga-bunga layu, beras, dan potongan kain merah. Tidak ada tulisan, tidak ada tanda, tapi diletakkan berkala, seperti penjaga tak kasat mata di setiap kelok jalan. "Mereka masih sering lakukan ini?" tanya Hafiz sambil menunjuk salah satu sesajen. Mayang menoleh sekilas. "Masih, tapi biasanya hanya saat menjelang mangsa besar." "Mangsa besar?" Mayang menelan ludah. "Waktu tertentu, saat mereka percaya takbir dunia kita dan dunia lain itu paling tipis." Mereka melewati jembatan bambu kecil di atas sungai dangkal. Airnya bening, tapi di dasarnya ada batu berbentuk aneh, seperti stupa kecil yang terbenam setengah. Hafiz sempat berhenti menatap bentuknya. Ada lekukan-lekukan yang menyerupai simbol atau huruf kuno. "Ini kayaknya bukan batu biasa ya?" Mayang tak menjawab.
Ia juga menatap batu itu lama, tapi lalu mengajak Hafiz kembali berjalan. Langkah mereka terus membawa ke atas. Udara mulai menebal, terasa dingin dan lembab. Burung-burung hutan berhenti bersuara. Bau tanah basah dan daun busuk memenuhi udara. Hafiz mulai kelelahan, keringat membasahi pelipis dan lehernya. Tapi perasaannya tak hanya lelah, ia merasa diperhatikan, entah dari mana. Dan benar saja, di persimpangan jalan tanah yang ditumbuhi rumput liar, ia melihatnya. Sebuah patung batu berdiri tegak di antara semak-semak. Tingginya sekitar setengah meter. Tubuhnya gempal, wajahnya menyeringai lebar. Tangannya memegang semacam pisau pendek di satu sisi dan tengkorak kecil di sisi lain. Patung itu sudah dilumuri lumut, tapi beberapa bagian tubuhnya bersih, seperti sering disentuh. Di bawahnya ada semacam wadah tanah liat dengan abu dan sisa pembakaran. Mayang menghampirinya. "Itu Kalabairawa," katanya pelan. Hafiz menatapnya. "Kalabairawa?" Mayang mengangguk. "Waktu kecil aku pernah tanya ke Simbah, katanya itu penjaga batas." "Batas apa?" Mayang menarik nafas. "Antara hutan dan desa, antara kita dan sesuatu yang lain." Setelah hampir 1,5 jam berjalan, akhirnya pohon-pohon raksasa mulai membuka ruang. Di kejauhan, dari balik kabut tipis tampak atap-atap rumah berdiri seperti kotak-kotak gelap di tengah kehijauan. Sebuah desa yang terlihat seperti dilukis dari masa lalu. Atap-atap rumah dari ijuk dan ilalang, dinding bambu dan tanah liat. Tak ada kabel melintang, tak ada suara kendaraan. Yang terdengar hanya kokok ayam yang entah datang dari mana, dan angin yang terus bergemuruh pelan di sela-sela pepohonan. Mayang berdiri di sisi jalan, menatap desa itu lama. "Aku kira aku udah siap," gumamnya. Hafiz menatap istrinya. "Kenapa? Kayak takut?" Mayang menggeleng. "Cuma merasa asing aja." Begitu mereka memasuki gerbang desa, sebuah gapura kayu sederhana dengan ukiran yang sudah hampir pudar, mata-mata mulai muncul dari balik bilik rumah. Anak-anak kecil bersembunyi di balik pintu. Seorang ibu tua berhenti menumbuk padi, menatap Hafiz dari ujung kepala sampai kaki. "Mai, mereka ngeliatin kita udah kayak alien." Mayang tersenyum canggung. "Aku jarang pulang. Terakhir kali kesini waktu Simbah meninggal." Langkah mereka berdua terasa berat karena tatapan-tatapan itu. Tidak ada yang menyapa, tapi tidak juga ada yang terang-terangan menolak. Hanya keheningan dan rasa asing yang menyergap. Hafiz mencium aroma aneh dari beberapa sudut rumah. Seperti dupa, tapi dicampur dengan sesuatu yang anyir. Ia melihat beberapa rumah dengan benda-benda tergantung di atas pintu. Seperti kain merah, jimat dari akar kayu, bahkan potongan bulu burung gagak yang diikat dengan benang hitam. Di dekat salah satu pojokan rumah, ia sempat menoleh pada dinding yang dihiasi lukisan dinding kasar. Gambar manusia tanpa wajah duduk bersila di depan lingkaran api, dikelilingi oleh bayangan bermahkota tengkorak. "Seninya aneh banget ya?" tanya Hafiz tengah bergumam. Mayang menoleh, ikut melihat gambar itu. Wajahnya sedikit pucat. "Itu baru, waktu aku kecil belum ada lukisan itu." Rumah orang tua Mayang berdiri di ujung desa, menghadap ladang kecil dan lereng bukit. Rumah panggung dari kayu tua, sederhana tapi bersih. Ketika mereka tiba, pintu telah terbuka. Yang menyambut mereka adalah bapak dan ibu Mayang, dua orang tua dengan wajah lelah tapi hangat. Si ibu langsung memeluk Mayang dengan tangis tertahan. Si bapak hanya memandangi Hafiz dari atas ke bawah, lalu mengangguk singkat. "Bagaimana perjalanannya, Hafiz?" "Alhamdulillah lancar, Pak," kata Hafiz sambil mencium tangan orang tua istrinya. Sore mulai turun pelan-pelan, membawa kabut dari lereng ke sela-sela bambu yang mengelilingi rumah. Langit tak sepenuhnya cerah, tapi juga belum kelam, semacam abu-abu muram, seperti warna kain yang sudah terlalu sering dijemur.
Hafiz duduk bersila di atas tikar pandan, mengelus lututnya yang masih pegal karena jalan kaki. Di hadapannya, Mayang sibuk membongkar tas. Sementara suara dari dapur, cekikikan samar, bunyi wajan bertemu kayu, dan suara sendok logam mengaduk sesuatu mengisi ruang rumah yang terasa hampa tapi hangat. Bapak Mayang duduk di amben dekat jendela, menggulung rokok klobot dan tembakau yang diambil dari kantong kain kecil. Tangan tuanya cekatan, dan Hafiz memperhatikan detail itu diam-diam. Entah kenapa merasa sedang menyaksikan sesuatu yang akan segera punah dari dunia. "Bapak masih linting sendiri ya?" tanya Hafiz, sekedar membuka obrolan. Bapak mengangguk, lalu menjilat ujung lintingan dengan lidah yang agak hitam. "Rasanya beda kalau linting sendiri, lebih nikmat, Le." Hafiz mengangguk, mencoba paham, karena dia sendiri tak merokok. Mayang lalu muncul dari dapur dengan nampan rotan berisi gelas teh panas, 3 mangkok kecil berisi kudapan, dan sepiring besar pisang goreng yang tak sepenuhnya berwarna kuning. Ada yang gosong. Ada satu jenis gorengan yang Hafiz belum pernah lihat, mirip lumpia, tapi warnanya agak kehijauan dan berbau rempah tajam. "Ayo teh dulu, tadi ibu yang bikinin, katanya gorengannya dari daun lempung, daun liar yang tumbuh di sekitar sawah." "Lempung?" Hafiz memandangi gorengan itu penuh rasa ingin tahu. Mayang tertawa kecil. "Aku juga udah lupa rasanya. Dulu waktu kecil suka rebutan sama anak-anak tetangga." Hafiz mencicipi satu. Rasanya agak pahit di awal, tapi hangat di tenggorokan. Ada semacam rasa kayu manis dan cengkeh samar. "Unik," katanya, walau belum tentu mau menambah satu lagi. Dari dapur, suara Ibu Mayang menyaut, "Kalau belum biasa jangan banyak-banyak, nanti perutnya kaget." Semua pun tertawa kecil. Menjelang maghrib, langit berubah lebih kelam. Kabut semakin turun dan udara mulai dingin menusuk dari sela dinding papan. Hafiz diam-diam melihat keluar jendela. Tapi tidak ada suara azan, bahkan samar pun tidak. Padahal jika memang di desa tidak ada masjid, biasanya gema dari desa tetangga masih bisa menyusup, meski pelan. Tapi di sini hanya sunyi. Ia melihat ke arah Mayang yang sedang merapikan baju di gantungan kayu dekat dapur. Hafiz ingin bertanya, tapi urung. Ia bangkit pelan, mengambil air wudhu dari kendi besar yang diletakkan di belakang rumah. Cahaya matahari sudah sangat lemah, nyaris seperti cahaya lili yang dilapisi kain tipis. Saat ia menapakkan kaki ke tanah belakang rumah, ia sempat berhenti. Suasana hening, benar-benar hening. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara ayam. Bahkan angin pun seperti enggan lewat di antara pohon-pohon bambu yang tumbuh liar di dekat pancuran air. Tapi dari jauh, sangat jauh, ia merasa mendengar denting logam, seperti suara genta kecil yang tertiup angin, sangat pelan, seperti datang dari balik bukit. Ia menoleh, hanya kendi dan gayung bambu. Ia membasuh muka, menahan udara dingin yang menyengat kulit. Selesai wudhu, ia masuk kembali ke rumah. Mayang sedang menyalakan pelita. Tidak ada listrik katanya. Hanya beberapa warga yang punya genset. Itu pun hanya untuk acara besar. Ketika Hafiz sholat di pojok ruang tamu, tidak ada sajadah, tapi lantainya bersih. Mayang mengambilkan dulu sajadah di tasnya. Selesai sholat, ia duduk sejenak dan kembali berpikir, kenapa tidak ada azan? Malam pun tiba dengan pelan. Meja makan kayu panjang di dapur kini dipenuhi lauk yang membuat Hafiz sedikit kaget. Ikan kecil digoreng utuh, sambal yang warnanya kehijauan pekat, dan satu mangkok besar berisi semacam gulai tapi lebih kental, dan baunya sangat menyengat. Ada daun-daun panjang seperti daun kelor tapi berurat merah. "Apa ini, Bu?" tanya Hafiz sopan. Ibu Mayang tersenyum. "Namanya gulai pucuk tingkir. Dulu simbahnya Mayang yang ngajarin." Mayang terkekeh. "Aku dulu suka yang ini, Mas. Ya walaupun aromanya aneh, tapi rasanya gurih banget." Hafiz mencicipi pelan. Rasanya memang aneh, seperti gulai, tapi juga pahit seperti empedu. Ia menahan raut muka dan hanya mengangguk.
Wah, istimewa Bu, terima kasih. Bapak hanya tersenyum kecil. Masih banyak rasa lain yang belum kamu cicipi, Le. Percakapan di meja makan berjalan lambat dan sederhana. Tentang panen yang gagal karena hama, tentang anak tetangga yang baru saja kembali dari Kalimantan, tentang pohon beringin di pinggir kebun yang tumbuh terlalu cepat. Mayang dan ibunya saling bertukar cerita dalam bahasa Jawa yang berbeda. Kadang Hafid tak mengerti, tapi ia tetap duduk di sana, mendengarkan, mencoba menjadi bagian dari tempat ini. Malam semakin larut, di luar kabut semakin tebal. Di dalam rumah, pelita kecil masih menyala, mengayunkan bayangan di dinding. Dan Hafiz masih diam, masih berpikir tentang azan yang tak terdengar, tentang batu-batu yang tadi mereka lewati, tentang patung kecil yang disebut penjaga batas, tentang suara denting logam yang samar, dan tentang desa yang seperti hidup sendiri di luar dunia ini. Malam belum sepenuhnya larut, tapi desa sudah tenggelam dalam sepi. Tidak ada suara televisi, tidak ada motor lalu lalang, hanya kresek dedaunan disapu angin lembut, dan sesekali suara hewan malam yang entah apa namanya berkerik dari kejauhan. Di beranda depan, Hafid duduk di bangku kayu panjang bersama Bapak Mayang. Lampu pelita kecil diletakkan di atas kursi anyaman, memberi cahaya temaram yang mengayun-ayun lemah seperti nafas orang tua menjelang tidur. Dari tempat mereka duduk, tampak samar halaman depan yang dipenuhi tanaman liar dan satu pohon kelapa kembar yang menjulang senyap. Bapak kembali mengisi lintingan rokoknya, sama seperti tadi sore. Hafiz memperhatikannya tanpa berniat ikut merokok. Mas Hafiz gak ngerokok? Tanya bapak tanpa menoleh. Hafiz menggeleng. Enggak pak, dulu pernah nyoba 1 batang, tapi batuknya seminggu. Bapak terkekeh, pelan tapi renyah. Berarti gak boleh ngerokok. Mereka tertawa pelan. Sesaat hanya ada suara api disulut dari korek kayu. Lalu aroma tembakau yang pekat menyatu dengan udara lembab. Bapak duduk bersandar, lututnya ditekuk naik ke bangku. Wajahnya teduh, tidak banyak bicara, tapi terasa seperti buku tua yang penuh halaman menarik kalau saja mau dibuka perlahan. Kampung ini sepi yo mas, pasti belum biasa begini, tanya bapak. Lumayan pak, tapi terasa tenang, saya malah jadi merasa kembali ke masa kecil. Bapak tersenyum. Iya, di sini saking sepinya, suara hati saja bisa kedengaran. Hafiz mengangguk pelan. Lalu setelah diam beberapa saat, bapak bertanya pelan. Mayang cerita, kalian ketemu di musola ya? Iya pak, waktu itu saya sering isi kajian anak muda. Mayang paling rajin datang, kadang malah bantu-bantu bersihin karpet. Sejak kecil dia memang begitu. Makanya kadang saya heran, dia bisa betah tinggal di kota, tapi juga tetap ingat caranya sujud. Hafid menoleh pelan. Kalau boleh tanya pak, Mayang memang tumbuh di sini sejak kecil? Bapak mengangguk. Dia itu lahir di sini, habis itu dibawa budenya ke Magetan, sekolah, terus kuliah di sana. Sejak itu jarang pulang. Waktu kecil, Mayang paling akrab sama adik perempuannya, Sukma. Bapak tiba-tiba terdiam, hanya hembusan asap rokoknya yang perlahan menipis seakan ikut menahan cerita. Sukma anak kedua bapak, tapi dia pergi terlalu cepat. Hafid menunggu, tidak memotong. Ia tahu rasa duka butuh ruang untuk bicara. Dulu Sukma jatuh di sungai belakang desa, main air pas sore hari, gak bilang siapa-siapa. Airnya tenang, tapi ternyata dalam. Suara bapak seperti tercekat di akhir kalimatnya. Hafid tak bisa berkata apa-apa, hanya menunduk ikut tenggelam dalam kisah yang baru saja diberi kepadanya. Setelah kejadian itu, Mayang jadi agak pendiam. Mungkin karena mereka cuma selisih 2 tahun, sering main bareng. Sunyi sejenak, bapak lalu membenarkan posisi duduknya seperti ingin mengalihkan suasana. Sekarang tinggal adiknya yang laki-laki, Yuda, kerja di Kalimantan, jarang pulang juga.
Katanya di perkebunan sawit, tapi saya jarang bisa telepon. Sinyal nggak masuk ke sini. Oh, Mayang belum pernah cerita soal itu, Pak, kata Hafiz pelan. Dia jarang cerita memang. Mungkin karena nggak ada yang enak buat diceritain dari desa ini. Hafiz mengangkat alis sedikit, tapi tak bertanya lebih lanjut. Ia tahu pertanyaan itu lebih baik ditunda. Mayang anak yang baik, Pak, ucap Hafiz sambil menatap api pelita. Bapak mengangguk. Kami tahu, tapi dia keras kepala juga, persis sama ibunya. Keduanya tertawa kecil. Kamu betah di sini, Nak? Tanya bapak setelah keheningan. Hafiz ragu sejenak lalu menjawab jujur. Masih belajar betah, Pak, tapi saya siap. Mayang ingin saya ikut, katanya ada yang dia ingin saya lihat. Mungkin untuk bahan buku saya. Bapak memandangnya lama seperti menimbang sesuatu dalam dirinya. Semoga kamu betah dan kuat tinggal di pedalaman begini ya. Hafiz menoleh, ingin bertanya maksudnya, tapi bapak hanya menghembuskan asap ke arah kegelapan dan berkata pelan. Di sini itu nggak kayak di kota, banyak aturan dan nggak boleh sembarangan. Dan hati-hati kalau sudah malam. Lalu ia berdiri menepuk pundak Hafiz dan masuk ke dalam rumah, meninggalkan Hafiz sendirian di beranda dengan pertanyaan yang baru saja lahir dan malam yang semakin sunyi. Angin malam di kampung itu berbeda. Ia dingin, lembab, dan seperti punya berat tersendiri. Tak hanya menempel di kulit, tapi juga menelusup ke dalam dada. Jam menunjukkan pukul 2:53 saat Hafiz membuka mata. Ia sudah terbiasa bangun di sepertiga malam terakhir, sebuah kebiasaan lama yang melekat sejak remaja. Tapi malam itu terasa lain. Ia menoleh ke samping, Mayang masih tertidur membelakangi. Tubuhnya dibalut kain tipis. Seperti sudah ia duga, Mayang tidak ikut sholat malam karena sedang datang bulan. Dengan perlahan Hafiz bangkit dari tempat tidur, meraih sajadah lusuh miliknya dari tas. Ia menggulung lengan baju dan berjalan ke belakang rumah untuk mengambil air wudhu. Pintu belakang itu berbunyi ketika dibuka. Udara luar langsung menyergap, dingin dan menusuk. Di belakang rumah, Hafiz membasuh wajahnya, lalu tangan, kepala, dan kaki. Airnya dingin seperti es, membuat mata semakin terbuka lebar. Namun sebelum ia sempat mengeringkan wajahnya, terdengar sesuatu, lirih, jauh, tapi jelas. Seperti suara perempuan melantunkan sesuatu. Bukan zikir, bukan pula nyanyian. Nadanya datar dan menusuk, seperti mantra yang dibaca berulang. Bahasanya asing, tidak seperti bahasa daerah yang ia kenal. Ram Yam Kam. Hafiz menghentikan gerakannya. Tubuhnya membeku sejenak. Suara itu berasal dari kejauhan, dari arah belakang bukit. Mungkin dari puncak kecil yang tampak seperti bayangan gelap di bawah bulan. Ia tak bisa melihat jelas, tapi suara itu terdengar sangat tak biasa. Ada irama di dalamnya. Hafiz menarik nafas panjang, menghapus air di wajahnya dan berdiri tegak. Ia tidak panik, tidak juga mencoba mencari asal suara itu. Ia hanya berzikir pelan dalam hati, membentengi dirinya dengan ayat-ayat yang ia hafal sejak lama. Tapi tidak lama, di kejauhan, api kecil tampak menyala di antara pepohonan, seperti obor atau semacamnya. Tidak besar, hanya nokta merah kecil yang kadang redup, kadang menyala terang sesaat, lalu hilang. Hafiz menunduk. Saya tamu di sini. Saya datang baik-baik, gumamnya dalam hati. Ia melangkah pelan kembali ke kamar. Di lantai ia hamparkan sajadah yang ia bawa dari rumah. Sajadah itu bergambar Masjidil Haram. Warna dasarnya hijau gelap, ujungnya mulai berbulu karena usia. Tidak ada lampu, hanya cahaya bulan yang menerobos celah dinding bambu rumah itu, menimpa wajah Hafiz yang bersujud. Di luar, suara itu masih terdengar, lalu berhenti. Tapi Hafiz tak mengacuhkan. Ia terus sholat dengan tenang, dengan keyakinan, dengan keteguhan yang dibentuk oleh waktu dan iman. Udara dini hari itu
Lebih dingin dari di kota. Hafidz merapatkan sarungnya ke tubuh, menepuk-nepuk pundaknya sendiri pelan sambil memandangi sajadah kecil miliknya sambil berzikir menunggu waktu subuh. Ia duduk bersandar di dinding kayu kamar. Cahaya samar dari lampu teplok menyusup lewat celah pintu yang sedikit terbuka. Mayang masih terlelap, wajahnya tenang, nafasnya teratur, dan selimut menutupi tubuhnya hingga ke dagu. Suara jangkrik dari luar rumah tak kunjung mereda, bersaut-sautan seperti doa panjang yang tak pernah berhenti. Hafidz menatap ke arah jendela yang menghadap ke belakang rumah. Ia masih memikirkan suara aneh yang tadi ia dengar, seperti alunan mantra, berat dan dalam tetapi juga berirama. Tidak seperti suara biasa, tidak seperti suara orang berdoa, bahkan tidak seperti makhluk yang dikenalnya selama ini. Ia menghentikan zikirnya dan membuka buku catatan kecil yang selalu ia bawa di tas ransel hitamnya. Di halaman belakang, ia mulai mencoretkan. Tak terdengar azan maghrib, isya dan kini subuh. Malam ini terdengar suara samar. Ram, yam, ham. 3 suku kata. Tidak seperti zikir, tidak seperti suara manusia. Apa ini bagian dari tradisi desa ini? Ia lalu meletakkan bolpennya, menarik nafas panjang. Tidak ada niat buruk, tidak ada ketakutan, tapi rasa penasaran itu menumbuhkan kegelisahan halus yang menuntunnya untuk terus mengamati. Ia duduk termenung hingga suara ayam jantan berkokok terdengar dari kejauhan. Langit mulai biru kelabu. Waktu subuh jelas sudah lewat, tapi tak ada suara azan. Hafidz tetap melaksanakan sholat subuh, kali ini tanpa membaca dengan suara keras. Usai berdoa, ia menyimpan kembali sajadah dan melipat baju koko tipis yang dipakainya. Ketika membuka pintu kamar, udara pagi menyeruak ke wajahnya. Segar, lembab, tanah masih dingin oleh embun. Dan dari dapur, terdengar suara berisik khas wajan bertemu centong kayu. Ia melangkah pelan ke arah dapur. "Udah bangun, Mas?" Suara Mayang menyambutnya duluan. Tanpa menoleh, ia tampak sedang memotong daun singkong rebus dengan pisau kecil. "Iya, dari tadi." "Gak tidur lagi habis tahajud?" jawab Hafidz sembari tersenyum kecil. Ia menyandarkan punggungnya di kusen pintu, melihat ibu mertuanya mengulek sambal di atas cobek batu. "Aku tadi bangun jam 4, tapi kamu udah gak di tempat tidur. Husuk zikir," lanjut Mayang sambil melirik ke arahnya sekilas. "Iya, aku sampai gak denger kamu bangun." Ibu Mayang menoleh sambil tersenyum ramah. "Mas Hafidz pengen teh anget gak? Masih ada sisa rebusan serai sama jahe." Boleh Bu, terima kasih." Tidak lama ibu mertuanya menuang teh ke dalam cangkir enamel bergambar ayam jago. Uapnya mengepul, aroma jahenya menyegarkan. "Ini pagi-pagi udah masak banyak banget ya," ujar Hafidz berusaha mencairkan suasana. "Bapak nanti berangkat ke kebun atas, jalannya jauh Mas, jadi harus sarapan kenyang," jawab sang ibu. Mayang menyelipkan senyum. "Bapak tuh kalau ke kebun suka ngilang kayak jin, baru pulang sore harinya." "Iya, kebun di atas bukit itu, lurus ke arah barat ada jalur kecil, bukan buat orang kota," sambung ibunya sambil tertawa ringan. Tidak lama Pak Sukir muncul dari pintu belakang. Tubuhnya kurus tapi terlihat kuat. Ia mengenakan kaos lengan panjang dan celana panjang coklat lusuh, membawa keranjang anyaman di punggung dan tongkat bambu di tangannya. "Wah, udah rame ini," katanya pelan. Suaranya rendah dan serak tapi hangat. Ia duduk bersila di lantai dapur, langsung membuka tutup nasi dan mengambil sendiri piringnya. Sarapan pagi itu sederhana. Nasi, tumis daun singkong, sambal terasi dan telur dadar yang digoreng agak gosong di pinggir, tapi harum dan tampak lezat. Saat semua mulai menyantap sarapan, Hafidz mencoba membuka obrolan yang sejak semalam mengganjal di benaknya. "Pak, saya boleh tanya sesuatu?" "Lah, nanya apa Le?" Ini, saya baru sadar, sudah dari kemarin saya belum dengar azan Pak. Di desa ini memang gak ada masjid atau musola ya?" Sesaat suasana menjadi hening.
Mayang menghentikan kunyahannya. Ibunya menunduk membersihkan sambal di ujung cobek. Pak Sukir mengunyah perlahan, menelan lalu menjawab sambil menatap ke arah luar jendela. Dulu ada langgar kecil di bawah pohon asem, arah utara, tapi sudah lama gak dipakai. Hah? Kenapa ya Pak? Pak Sukir terdiam sejenak seakan memilah kata. Dulu pernah ada orang luar yang bangun langgar itu dan mengajarkan agama. Tapi setelah dia pergi, orang-orang sini kebanyakan sudah gak kelanggar. Sudah bertahun-tahun. Katanya langgar itu bawa sial. Bawa sial? Hafid mengerutkan dahi. Iya, waktu itu ada anak kecil yang ngaji di situ meninggal setelah kesurupan. Terus disusul yang lain-lain. Akhirnya ditinggalkan. Ya sudah, gak ada yang berani ke sana. Mayang menunduk dalam-dalam. Hafiz melirik ke arahnya, tapi tak bertanya lagi. Pak Sukir menyendok nasi terakhir di piringnya, lalu berdiri. Saya berangkat dulu ya. Kalau Mas Hafiz ada perlu, minta tolong sama ibu atau Mayang. Ia memanggul keranjang ke punggung dan berjalan menuju pintu. Sebelum benar-benar pergi, ia menoleh sebentar. Mas Hafiz? Iya Pak. Kalau jalan-jalan ke sekitar desa, jangan sendirian ya, terutama kalau sudah sore ke malam. Hafiz tersenyum. Iya Pak, insya Allah. Pak Sukir tidak membalas. Ia hanya mengangguk pelan, lalu berjalan keluar. Suara langkahnya memudar di telan jalan setapak dan suara ayam jantan dari kejauhan. Mayang masih diam, matanya menatap ke piring. Hafiz melirik ke arahnya sambil bergumam. Langgar bawa sial? Atau karena ada yang gak suka langgar digunakan? Mayang tak menjawab. Ia hanya menghela nafas pelan, lalu bangkit berdiri untuk membereskan piring. Desa itu sungguh membuat Hafiz penasaran. Apa yang membuat desa Setralaya ini jauh dari agama? Dan hari ini dia berniat mengajak Mayang untuk jalan-jalan melihat sekitar desa. Siapa tahu bisa lebih akrab dengan warga dan juga berdakwah, menghidupkan lagi langgar yang ditinggalkan. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu episode kali ini. Kita akan lanjutkan sebuah desa yang penuh misteri pada episode selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Terima kasih juga yang sudah menuliskan komentarnya. Tapi sekarang jangan lupa untuk menuliskan lagi, tunjukkan eksistensi kalian. Sekarang saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode yang akan datang. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tahu kau merinduku, aku tahu kau menangisiku, aku tahu kau tak relakanku. Aku sama namun hanya membisu. Dari atas sini ku masih bisa memandangmu, meski dengan air mata darah penuhi gaunku. Gaun putih ini perlahan memerah seiring ku tak tentu arah. Gaun putih ini perlahan lusuh seiring kau dan aku jauh. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di
berdarah. Ilangan tinggi kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku meraba berdarah mati dan mereka lari.